Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akmal Prakusya dengan NIM D1210069, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan kimia pada teknik sipil. Yang pertama yaitu kita perlu mengetahui definisi dari ilmu kimia. Kimia adalah ilmu tentang susunan, sifat dan reaksi suatu unsur atau zat. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan susunan, sifat, dan reaksi zat atau unsur termasuk dalam ilmu kimia. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains yang perhatian utamanya tertuju pada apa dan bagaimana materi atau zat itu. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang saling terkait dengan ilmu biologi, fisika, dan ilmu pengetahuan yang lain. Ruang lingkup pada ilmu kimia yang pertama yaitu struktur, yaitu jenis partikel penyusun materi dan bagaimana cara bergabungnya dari partikel satu dengan partikel lain hingga membentuk materi yang besar dan dapat kita amati. Lalu selanjutnya ada materi atau benda, yaitu sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Kemudian massa yaitu menunjukkan sejumlah partikel penyusun materi. Lalu berat yaitu gaya dari gravitasi yang mempengaruhi suatu benda. Selanjutnya yaitu susunan materi, yaitu komponen-komponen pembentuk materi dan perbandingan partikel satu dengan yang lain. Kemudian sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi di sini ada 4, yaitu sifat fisis, kimia, ekstensif, dan intensif. Lalu kemudian ada perubahan materi, yaitu meliputi perubahan kimia dan perubahan fisika. Lalu reaksi kimia, yaitu reaksi yang menghasilkan zat baru. Setiap perubahan materi disertai dengan perubahan energi. Perubahan energi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu eksoterm, yaitu reaksi menghasilkan energi. Lalu endoterm, reaksi yang memerlukan energi. Kemudian perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak menimbulkan materi baru, seperti perubahan wujud. Aplikasi dalam ilmu kimia yang relevan dengan teknik sipil. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang materi yang berkaitan antara kimia dengan teknik sipil, yaitu material dalam bidang konstruksi. Di bidang konstruksi, ilmu kimia seringkali sangat dibutuhkan. Mesin-mesin besar dikonstruksi membutuhkan logam yang baik dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan. Semen, kayu, cat, pipa PVC, dan beton dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Kain sintetis yang Anda gunakan juga merupakan hasil penerapan ilmu kimia. Lanjut ke contoh pertama, yaitu pipa PVC. Polivinil klorida atau biasa disingkat PVC adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia setelah polietilena dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC relatif lebih murah, tahan lama, dan mudah dirangkai. PVC bisa dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan menambahkan plasticizer, umumnya ftalat. PVC yang fleksibel umumnya dipakai sebagai bahan pakaian, perpipaan, atap, dan insulasi kabel listrik. Lanjut, kita menuju ke selanjutnya, yaitu semen. Dalam perkembangan zaman, semen diciptakan untuk memenuhi pesanan akan bangunan yang kian meningkat.
Salah satu terapan kimia dalam bidang teknik sipil adalah pembuatan semen. Karena itu perlu dikaji lebih khusus. Semen merupakan bahan dasar dari sebuah bangunan. Maka perlu kita ketahui kandungan semen. Yang pertama yaitu trikalsium silikat, lalu dikalsium silikat, trikalsium aluminiat, tetrakalsium aluminiofei, lalu gipsum. Kemudian lanjut ke beton. Beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland yang terdiri dari agregat mineral, yaitu biasanya kerikil dan pasir, semen dan air. Biasanya dipercayai bahwa beton mengering setelah pencampuran dan peletakan. Sebenarnya beton tidak menjadi padat karena air menguap, tetapi semen berhidrasi, mengelem komponen lainnya bersama dan akhirnya membentuk material seperti batu. Lanjut, kita menuju ke cat kayu dan cat tembok. Cat digunakan untuk memperindah ruangan dengan warna yang menarik. Cat yang biasanya sering dipakai adalah cat kayu dan cat tembok. Daya lekat antar cat tembok dan cat kayu berbeda. Cat kayu mempunyai daya rekat yang lebih kuat daripada cat tembok. Bahan kimia yang ada dalam cat tembok diantaranya adalah kalsium karbonat, titanium dioksida, PVAC, kaolin, pigmen, dan air. Kemudian ada keramik. Keramik adalah material padat anorganik non-logam. Material tersebut dapat berupa kristalin atau non-kristalin. Contoh umum keramik, misalnya semen, keramik Cina, bata tahan api, insulator listrik, dan suku cadang seperti bahan-bahan keramik berasal dari berbagai bahan kimia meliputi silikat, oksidasi logam, karbida atau karbon dan logam, nitrit atau nitrogen dan logam, atau alumina. Lalu kemudian ada karet alam. Karet alam tersusun atas satuan monomer cis 1,4 isoprena dengan panjang rantai rata-rata sekitar 5000 satuan isopren. Masalah utama karet alam adalah taksitas atau cara penyusunan polimer yang teratur. Masalah taksitas karet alam dapat diselesaikan oleh Charles Goodyear. Ia menemukan metode vulkanisasi karet alam dengan belerang, sehingga karet alam dapat diubah dengan elastisitasnya. Vulkanisasi karet alam melibatkan pembentukan ikatan silang, strip S, diantaranya rantai polyisoprena. Kita lanjut ke polimer sintetik. Hampir semua peralatan dari bahan polimer, mulai dari alat-alat dapur sampai alat picu jantung buatan. Sampai saat ini, penelitian dan pengembangan bahan polimer masih terus dilakukan dalam upaya menemukan aneka penerapan bahan polimer. Mortar polimer seringkali digunakan untuk melapisi beton, tulangan beton, atau pada struktur baja. Sedangkan beton polimer dimanfaatkan pada lingkungan ekstrim karena sangat tahan korosif. Umumnya, banyak polimer yang digunakan untuk mengembangkan beton yang lebih lentur sehingga tidak mudah retak. Menuju ke kesimpulan, berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Definisi kimia juga mencakup perubahan atau transformasi serta interaksi untuk membentuk materi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kimia juga mempelajari tentang pemahaman sifat dan interaksi atom individu dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan. Aplikasi dalam ilmu kimia yang relevan dengan teknik sipil adalah material dalam bidang industri, seperti mesin-mesin besar di industri yang membutuhkan logam yang baik dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan. Semen, kayu, cat, pipa PVC, dan beton dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Sekian video yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.